kasih Tuhan untuk setiap pujian dan penyembahan yang bisa kami lakukan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang lebih besar dari apapun yang kami hadapi Tuhan. Engkau Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah-masalah kami. Engkau Tuhan yang lebih besar dari setiap kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi kami semua, pikiran kami, hati kami, biarlah supaya terbuka dan menangkap apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Biarlah supaya semua ini bisa menjadi benih dalam hidup kami, berakar dengan kuat, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih, tutup bungkus setiap firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya yang di sini dan juga yang streaming. Saya akan sharing tentang mengalahkan musuh-musuh. Nah, siapa musuhnya atau apa musuhnya ya saudara? Nah, oke. Coba langsung aja cepat. Karena sekarang saya akan kasih banyak ayat-ayat sekali. Mungkin saya minta waktunya buat bisa sabar mendengarkannya. Oke, ayatnya tolong. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu Tuhan telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini adalah kisah tentang bangsa Israel waktu mereka di Mesir, bagaimana mereka diperbudak oleh bangsa Mesir dan mereka berteriak kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan turun dan memberitahu pada Musa untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, singkat cerita, akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan bawa mereka ke padang gurun, saudara ya. Tuhan bawa bangsa Israel ini ke padang gurun dan di sini ya Tuhan memproses setiap hidup mereka. Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup mereka. Sebenarnya Tuhan pengen supaya apa yang ada di dalam hidup setiap orang-orang Israel ini, ketika mental mereka sebagai budak ini, sebenarnya Tuhan mau keluarkan semua itu. Oke, next. Ya, kita cepat baca ayatnya, Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Jadi ya, gambaran orang Israel keluar dari Mesir itu sama seperti keadaan rohani kita. Ya, Tuhan kadang bawa, ya di sini Tuhan bawa orang Israel ke padang gurun. Tujuannya apa sih? Yaitu salah satunya untuk merendahkan hati. Ya, untuk merendahkan hati. Dan juga ya Tuhan mungkin kayak suka cari gara-gara lah gitu ya. Untuk mencobai. Ya, kita juga kadang-kadang di bawah Tuhan menghadapi sesuatu yang tidak enak padang gurun. Sebenarnya apa sih? Tuhan mau tunjukkan, oh hatimu ini seperti apa. Waktu kita tidak mengalami apapun, kita tenang-tenang saja, kita tidak tahu saudara apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan padang gurun, mungkin masalah, mungkin cobaan apapun juga, kita akan tahu hati kita seperti apa. Nah, kalau di sini bangsa Israel sedikit-sedikit ada masalah langsung bersungut-sungut. Hatinya selalu bersungut-sungut. Waktu ya memang saya juga tidak bisa salahkan, kadang-kadang di padang gurun kan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang segala sesuatu terbatas, panas, capek. Makan juga mungkin cuma sederhana gitu, seperti sederhana. Tapi ya memang itu yang Tuhan mau. Waktu kita pertama bertobat, kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita harus melewati proses-proses seperti itu supaya semua yang lama dalam hidup kita, apa yang ada di dalam hati kita, yang dulu-dulu manusia lama kita itu semuanya supaya dikeluarkan semua, saudara. Ya, kita ngelewatin apapun supaya apa? Supaya semua kesombongan kita ini, ya di sini ngomongin merendahkan hatimu. Waktu kita menghadapi proses, waktu kita menghadapin apapun yang tidak enak dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan mau kasih tahu, nih kamu nih masih sombong. Kita akan tahu reaksi kita seperti apa.
hati kita seperti apa. Waktu kita ngadepin masalah, waktu kita disenggol sedikit mungkin kita langsung komentar, langsung bersungut-sungut. Ya itu seperti orang Israel, ternyata masih ada hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Ya saya suka kadang-kadang memperhatikan, saya mau belajar juga. Waktu saya ngadepin apapun mungkin tidak terucap ya. Waktu kita ngadepin apapun mungkin ya diomong dan sebagainya atau disinggung mungkin tidak terucap dalam mulut kita. Nah tapi kadang-kadang itu di hati masih bisa keluar saudara. Aduh kok begini kok apa, ngedumulnya nggak lewat mulut tapi di dalam hati. Ya itu ternyata ya sebenarnya Tuhan mau supaya semua ini dibersihkan. Ya supaya dibersihkan semuanya apa yang ada di dalam hati ini ketika kita melewati padang gurun. Nah saya waktu itu ya saya mencoba ada ya next. Nah ini ada kata-kata yang menurut saya bagus waktu kita berada di padang gurun ya. Nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Ya diulangi ya. Nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Jadi kalau kita di padang gurun kita nikmati saja dengan senikmat-nikmatnya. Gampang tidak mudah saudara. Ya tapi waktu sebenarnya ini sama aja dengan bersyukur sih. Waktu kita ngadepin apapun juga kita berusaha untuk bisa menikmati apa yang sepertinya tidak enak itu. Waktu kita di padang gurun mungkin semuanya serba terbatas, semuanya serba tidak enak sepertinya. Tapi kalau kita memilih punya hati yang mau menikmati itu saya rasa itu akan membuat kita lebih ringan menghadapi itu. Tapi kalau kita bersungut-sungut, hal yang baik apapun kalau kita tidak bisa terima, kita bersungut-sungut, kita tidak pernah akan bisa menikmati. Ya betul saudara. Ya tapi kalau kita di padang gurun, tapi kita memilih, saya mau menikmati inilah apapun. Mungkin ini tidak enak buat saya, tapi saya mencoba untuk menikmati, saya mencoba untuk bersyukur. Itu membuat kita menjadi lebih mudah untuk melewatinya. Ya, nah oke, next. Nah waktu ya saya coba mencari tahu dari waktu ya orang Israel dibawa keluar dari Mesir melewati padang gurun untuk masuk ke tanah Kanaan dan di situ Tuhan harus mengatakan untuk menumpas semua bangsa-bangsa di situ. Nah saya coba cari setiap bangsa-bangsa ini saudara. Nah di sini akan ada ayat-ayat banyak, ya, saya minta mungkin sabar di sini ya. Nah, Kanaan ini adalah keturunan Ham, ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Kejadian 10 ayat 6. Oke, next. Nah, Kanaan ini adalah anak Ham, ya, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Kanaan ini adalah dikutuk oleh Nuh, ya, di Kejadian 9 ayat 25. Berkatalah ia ini adalah Nuh, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Next. Nah, Kejadian 9:27, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba. Jadi, ya oke, next. Kejadian 9, 22, 23. Maka Ham bapak Kanaan itu, nah kenapa dikutuk? Nah ini ya. Maka Ham bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Dan sesudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ya, jadi Kanaan ini anak daripada Ham, tetapi Ham ini apa yang dilakukannya ini waktu Nuh mabuk akhirnya melihat aurat ayahnya tidak ditutupin malah diceritakan, akhirnya kutuk itu sampai ke anaknya. Sebenarnya itu yang dilakukan oleh Ham kan, bapaknya kan. Nah akhirnya kutuknya turun ke Kanaan, dikutuk. Diomong kamu akan menjadi hamba bagi yang lain, ya di situ. Nah, kita next ya. Nah ternyata, ya
Bangsa-bangsa ini, 6 bangsa ini adalah orang Kanaan ini adalah orang-orang yang besar dan kuat. Kita udah sering baca ini, saya akan cepat aja. Hanya bangsa yang diam di negeri ini kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Next. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, tidak. Dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita. Juga kami lihat di sana orang raksasa yang orang Enak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami sendiri seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap Kanaan. Ya, orang-orang ini yang tinggal ya di Kanaan itu mereka orang yang besar dan kuat. Kita sudah tahu ceritanya bagaimana yang 10 pengintai dan 2 pengintai, dan apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya mereka mengalahkan musuh-musuh mereka itu. Nah, di sini next, orang-orang Kanaan adalah penyembah berhala juga. Ulangan 29 ayat 17. Dan kamu melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu yang ada terdapat pada mereka. Ya, next. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Oke, next. Jadi orang-orang yang berada di Kanaan ini mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Dan juga mereka ini percaya kepada tahyul-tahyul ya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa itu. Ya, next. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkannya anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petendung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Ya, orang Kanaan ini adalah orang yang menyembah berhala, percaya tahyul, dan mereka juga orang-orang yang besar dan kuat. Makanya Tuhan ngomong, berkata, harus ditumpas, sebenarnya harus ditumpas. Nah, tapi kita lihat nanti di belakang sebenarnya ya akhirnya bangsa-bangsa ini tidak benar-benar ditumpas, saudara. Ya, nah sekarang yang kedua, Het. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het. Ya, Het ini juga adalah anak Kanaan ya. Jadi cucunya dari Ham. Sama, Het juga dikutuk juga oleh Nuh. Ya, oke, next. Ya, di sini dikatakan janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Oke. Terus ayat 24. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. 25. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahan kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Ayat 26, tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Terus ayat 27,
Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelumnya kamu, sehingga negeri itu menjadi najis. Nah, orang Het ini orang yang ya Tuhan katakan najis. Kalau kita lihat dari ayat yang pertama, mereka itu kan Tuhan selalu katakan jangan singkapkan aurat saudaramu, saudara istrimu, saudara dan sebagainya, saudara. Sampai yang ada Tuhan juga katakan jangan berkelamin dengan binatang. Jadi Bani Het ini orang yang najis di hadapan Tuhan karena ya perzinahan mereka. Tuhan katakan mereka ini orang yang najis. Makanya Tuhan katakan harus ditumpas benar-benar. Karena Tuhan yang kudus itu tidak suka dengan sesuatu yang najis, dengan perzinahan, dengan sesuatu yang kotor. Ya, jadi Bani Het ini termasuk yang Tuhan suruh orang Israel untuk menumpas. Nah, terus juga next. Nah, ternyata Bani Het ini adalah sumber kepahitan antara Ishak dan Ribkah. Ya, ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het. Jadi Esau ini ya mengambil orang Het. Ya, dan Basmat anak Elon orang Het juga jadi istrinya. Kedua perempuan ini menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribkah. Ya, ini Tuhan udah katakan nanti kita lihat di belakang juga ada, sebenarnya Tuhan sudah berjanji kepada orang Israel dari zaman Abraham untuk bawa ke tanah Kanaan. Nah, harusnya Esau udah tahu bahwa tidak boleh kawin campur, bergaul aja sebenarnya Tuhan katakan tidak boleh. Nah, tapi di sini Esau mengambil istrinya dari orang-orang Het yang menimbulkan akhirnya Ishak dan Ribkah itu hatinya pahit. Ya, orang Het ini. Oke, next. Kemudian Ribkah berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Ya, jadi sumber kepahitan dari Ribkah dan Ishak itu ya ketika Esau anaknya mengambil istri-istri dari perempuan Het. Yang sebenarnya Tuhan sudah katakan tidak boleh seperti itu. Oke, next. Nah, terus juga bangsa Israel tidak menghalau ya. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Ya, karena tidak dihalau, bangsa-bangsa ini tidak ditumpas sama sekali, mereka ini seperti selumbar di matamu. Selumbar di mata itu nggak enakan ya, kayak kita kelilipan atau apa ya, kalau ada sesuatu di mata kita itu tidak enak sekali, dan duri yang nusuk lambung juga sesuatu yang tidak enak. Dan mereka akan menyesatkan. Karena apa? Karena orang-orang Kanaan ini adalah mereka orang-orang yang tersesat. Mereka tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Mereka punya menyembah-menyembah berhala. Mereka percaya kepada tahayul-tahayul. Ya, mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancangkan melakukan kepada mereka. Oke, next. Ya, ternyata Raja Salomo juga punya istri orang Het. Ya, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka. Kita tahu akhirnya ya istrinya yang salah satunya orang Het itu mencondongkan Salomo hatinya kepada Allah mereka. Ya akhirnya Salomo ya jatuh di dalam dosa itu, saudara. Karena Tuhan sudah katakan harus dihalau, tapi sampai zaman Salomo ternyata orang-orang ini masih ada.
tidak benar-benar ditumpas habis, mereka masih ada dan akhirnya membuat Salomo tersesat dan mencondongkan Salomo hatinya kepada Allah-Allah orang Het ini. Ya, oke, next. Orang Amori. Ya. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori dan orang Girgasi. Sama ya, Amori ini anaknya Kanaan juga. Ya. Orang Amori ini adalah bangsa dikenal karena membangun Babel yang kemudian menjadi peradaban besar Babilonia. Dan bangsa Amori ini sama, mereka adalah bangsa yang menyembah dewa-dewa. Mereka punya dewa-dewa sendiri, mereka menyembah dewa-dewa sendiri. Ya, makanya Tuhan katakan harus ditumpas. Ya, keturunan Kanaan harus ditumpas juga karena sama seperti yang lain mereka menyembah dewa-dewa. Nah, oke, next. Orang Feris ya. Orang Feris ini tidak jelas sih asal-usulnya, tapi dikatakan bahwa orang Feris ini adalah orang yang tinggal di desa-desa. Tapi mereka bukan orang nomaden. Tadi kalau mereka sudah menetap di satu desa, mereka akan tinggal di desa itu. Ya, orang Feris ini juga merujuk kepada gabungan beberapa kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat digabungkan itu, orang-orang Feris itu ya seperti itu, mereka tinggal di dalam desa. Ya, oke, next. Nah, orang Feris ini ternyata sudah ada waktu zaman Abraham juga. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ya, oke, next. Nah, ini sebelumnya Tuhan juga sudah pernah berjanji ya, berfirman pada Abraham. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunan mula kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Efraim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Ya, jadi sebenarnya Tuhan sudah berjanji bukan waktu zaman Musa saja. Dari zaman Abraham, Tuhan sudah persiapkan bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, ya di mana ya Tuhan janjikan negeri yang berlimpah susu dan madunya, dan di situ emang sudah ada orang-orang yang harus ditumpas ini. Ya, jadi zaman Abraham Tuhan sudah katakan, berfirman kepada Abraham. Oke, next. Nah, ini ya next. Ternyata orang-orang ini pada zaman Yosua juga masih ada. Ya, yakni raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon, di tanah Mispa. Oke, next. Segala barang dari kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel, tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalan hidup dari semua yang bernafas. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi waktu itu Yosua berada di bagian Kanaan, ya di bagian utara ya. Di bagian utara Kanaan, Yosua berperang dengan orang-orang yang ada di situ, dan raja-raja di situ minta bantuan dari raja-raja yang lain. Nah, tapi bagian Kanaan yang utara ini semuanya akhirnya dikalahkan Yosua. Mereka dibunuh semua, dihabisin semua. Yosua melakukan apa yang Tuhan katakan kepada Musa untuk membasmi semua. Jadi bagian Kanaan bagian utara saja ini dihabisin semua sama Yosua, dikalahkan semua. Nah, tapi ternyata semua itu walaupun sudah dihabisi oleh Yosua, masih ada sisa. Ya, oke, next. Karena ternyata, nah kita baca ya.
Semua orang yang masih tinggal dari orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus yang tidak termasuk orang Israel, yakni mereka yang masih tinggal di negeri itu dari keturunan bangsa itu, dan yang tidak dapat ditumpas oleh orang Israel, merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi budak Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Jadi setelah zaman Yosua itu, ya, di zaman Salomo masih ada. Di zaman Salomo walaupun waktu itu sepertinya sudah ditumpas semua sama Yosua, tapi ternyata hanya bagian Kanaan yang utara. Masih ada sisa-sisa orang-orang ini, orang Kanaan, ya akhirnya di zaman Salomo itu mereka menjadi budak. Jadi Tuhan katakan suruh tumpas semua, ternyata tidak semua ditumpas. Masih ada sisa, masih ada orang-orang Kanaan ini yang mendiami tanah Kanaan. Oke, next. Orang Hewi. Kanaan memperandakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, dan orang Sini. Jadi sama, Hewi ini ternyata anak Kanaan juga. Anak Kanaan juga, cucunya dari Ham. Ya, sama dikutuk juga oleh Nuh. Oke, next. Nah, ini tentang cerita orang Gibeon. Mungkin udah pada tahu tentang orang Gibeon, tapi saya akan sedikit aja. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. Oke, next. Tetapi berkatalah orang Israel kepada orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu. Oke, next. Lalu orang Israel mengambil bekal orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Ya, next. Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jadi ini cerita tentang orang Gibeon. Orang Gibeon ini ternyata sebenarnya tinggal di tanah Kanaan dekat orang Israel. Tapi mereka berpura-pura bahwa mereka ini adalah dari bangsa yang jauh. Ya, mereka bawa roti yang sudah kering, pakaian mereka, kirbat anggur mereka, ya sandal lah, mungkin apa alas kaki yang mereka pakai itu mereka buat kelihatan usang. Terus mereka ngomong, oh kami ini dari bangsa yang jauh, kami ini jauh tinggal yang jauh, tuh lihat tuh. Roti kami aja udah kering, kita pakaiannya udah rusak-rusak semua, ya kirbat anggur udah rusak, alas kaki juga udah rusak. Jadi akhirnya mereka minta buat perjanjian dengan Yosua. Nah di sini kan dikatakan Yosua tidak tanya sama Tuhan, langsung akhirnya buat perjanjian dengan mereka. Yosua berjanji bahwa mereka tidak akan dibunuh, akan hidup berdampingan. Nah tapi setelah beberapa hari Yosua tahu, orang Israel tahu ternyata orang Gibeon ini ternyata orang Hewi. Ya, mereka orang Hewi. Orang Hewi ini ternyata berbohong sama mereka. Nah, akhirnya Yosua mengatakan, sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jadi orang Hewi ini tidak ditumpas. Ya, mereka tetap ada karena Yosua sudah salah membuat perjanjian dengan mereka bahwa orang ini tidak akan dibunuh. Akhirnya mereka hidup bersama-sama. Ya, tapi tetap orang Hewi ini akan akhirnya menjadi hamba. Ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Nuh, ya, mengutuki Kanaan akan menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Mereka tetap ada dan tidak ditumpas, saudara. Ini salah satunya juga. Kenapa orang-orang ini akhirnya orang Kanaan masih ada di Kanaan itu, yang Tuhan katakan harus ditumpas. Oke, yang terakhir orang Yebus.
orang Yebus ini sama ya, dia adalah anak Kanaan juga, sama juga dikutuk. Nah, dan orang Yebus ini adalah berarti adalah anggota masyarakat, next. Orang Yebus ini adalah anggota masyarakat Kanaan yang tinggal di dalam atau di sekitar kota kuno Yebus, di lokasinya di Yerusalem. Mereka tuh tinggal di sana. Ya. Nah, tetapi di sini dikatakan kalau orang Yebus itu penduduk kota Yerusalem tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem hingga sekarang. Nah, Tuhan menyuruh orang Israel menghalau semua, menumpas semua, tapi ternyata akhirnya semua bangsa-bangsa ini masih bersisa ada di tanah Kanaan. Ya. Waktu saya renungkan ini, ya ini berbicara juga kepada saya tentang sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bangsa-bangsa ini semua yang ada di Kanaan ini bangsa-bangsa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka nyembah berhala, mereka ya ada yang najis, mereka percaya tahyul. Semua apa yang mereka lakukan adalah menyakitkan hati Tuhan. Nah, waktu saya renungkan, ya di hukum Taurat kan pertama Tuhan katakan jangan ada padamu, next ya, Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Waktu saya renungkan, Tuhan tidak suka ada yang nomor satu lebih daripada Tuhan kan gitu kan. Ya waktu saya renungkan saya tahu, iya. Kadang-kadang saya bisa menjadi berhala dalam hidup saya sendiri, saudara. Kenapa? Karena dengan apa mungkin yang saya lakukan, dengan semua hal yang tidak baik lah, mungkin males, mungkin juga enggak disiplin dan sebagainya, menjadikan Tuhan itu nomor 2, saya yang nomor 1. Ya, berhala itu mungkin bukan kita nyembah yang lain, tapi kita menyembah hidup kita sendiri. Saya waktu renungin ini saya tahu, kadang ya saya mungkin menyembah hidup saya sendiri, saya pengen enak dan sebagainya, membuat Tuhan itu nomor 2, membuat Tuhan nomor 2. Ya, sama seperti Tuhan pengen supaya semua hal yang tidak baik itu dihabisi dalam hidup kita. Ya, seperti Tuhan ngomong katakan semua orang yang ada di Kanaan itu harus dihabisin, ditumpas. Sama Tuhan juga sebenarnya pengen supaya kita menumpas semua hal yang tidak baik dalam hidup kita, supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan mau kasih di tanah Kanaan itu. Ya, negeri yang berlimpah susu dan madunya, bukan hanya yang jasmani tapi yang rohani. Nah, kita baca di Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tuhan juga sama katakan, matikan, tumpas semua. Orang-orang Kanaan itu ditumpas semua. Semua yang duniawi itu harus dimatikan. Dimatikan semua. Jangan disisakan. Dan kalau sampai disisakan, mungkin kita tidak bisa mati sama sekali dalam dagingnya. Tapi biarlah semua hal yang tidak baik ini mungkin kita bisa tahu sendirilah apa yang menjadi kelemahan kita. Mungkin kita menghakimi, kita egois lah, kita punya kebenaran-kebenaran diri sendiri. Tapi biarlah itu tidak menjadi Tuhan, tapi biarlah mungkin kalau itu belum bisa ditumpas dalam hidup kita, biarlah itu menjadi hamba. Itu berada di bawah kekuasaan kita lah gitu. Biarlah semua hal-hal yang tidak baik yang harusnya kita bersihkan dalam hidup kita, walaupun mungkin belum bersih, tapi biarlah itu tetap menjadi hamba. Tapi Tuhan katakan sebenarnya walaupun itu hamba, semuanya itu tetap bisa menjadi selumbar di mata kita ataupun duri di dalam daging kita kan, di lambung kita yang akan nusuk gitu Tuhan. Nah, oke, next. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh,
Dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, semua hal-hal yang tidak baik itu yang ada dalam hidup kita yang sebenarnya harus ditumpas itu semua kedagingan kan saudara. Yang keluar, kalau dagingnya lebih kuat, yang akan keluar akan terus kedagingan kita. Selalu bertentangan. Daging dan roh tidak akan pernah bisa ya mungkin bisa sama-sama kuat, tapi yang Tuhan mau kan ditumpas semua kedagingan kita ini. Hanya kita yang tahu, Tuhan yang tahu, Roh Kudus yang bisa kasih tahu kita apa yang menjadi kelemahan kita. Karena kita tidak bisa hidup oleh roh kalau daging kita kuat. Ya, seperti yang Tuhan katakan tentang perumpamaan pohon yang tumbuh di tengah semak belukar. Ya, Tuhan kan katakan tentang kekhawatiran hidup. Tapi itu juga bisa dikatakan tentang daging dan roh. Kalau pohon itu tumbuh di antara semak belukar itu tidak dipotong habis, pohon itu tidak akan bisa bertumbuh dengan maksimal. Karena apa? Karena ada semak belukar yang akan mengganggu, ada semak belukar yang akan sama-sama mengambil makanan yang ada di situ. Jadi sama. Ya, daging dengan roh juga sama. Tuhan katakan matikan. Ditumpas habis. Bisa enggak saudara kira-kira sebentar mati daging sama sekali? Bisa, tapi enggak mudah. Nah, waktu itu saya mendengarin Pak Yusak cerita tentang kesaksian bagaimana Pak Yusak disuruh Tuhan pertamanya doa puasa selama 1 bulan. 1 bulan makan cuma sekali. Dari jam 7 sampai jam 5 baca Alkitab. Baca Alkitabnya gini, jadi 45 menit baca Alkitab, 15 menit istirahat, langsung baca Alkitab lagi. Nah, itu dilakukan selama 3 bulan. Ya, selama 3 bulan, intinya 3 bulan. Nah, 2 atau 3 hari sebelum 3 bulan itu Tuhan kasih tahu Pak Yusak bahwa ternyata sudah mati dagingnya. Ya, sudah mati dagingnya, jadi cuma roh yang kuat di dalam hidupnya. Ya, tapi ini kan tidak mudah saudara. Bayar seperti itu tidak mudah. Tapi ternyata bisa. Tuhan kalau kasih firman ternyata bisa dilakukan. Ya, tergantung kita bayar seperti apa. Ya, daging ini yang selalu sebenarnya mengganggu hidup kita. Bagaimana menghalangi kita untuk bisa lebih bertumbuh dalam Tuhan. Semua kelemahan-kelemahan kita ini Tuhan katakan harus dimatikan. Karena apa? Karena roh kita tidak akan bisa bertumbuh dengan kuat, dengan maksimal kalau daging kita masih kuat. Ya, otomatis seperti itu. Nah, oke, next. Nah, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Roh kita yang berbuah, buah roh itu ternyata kalau kita berbuah banyak itu ternyata Bapa yang di surga itu dipermuliakan saudara. Ya, mungkin seperti sekarang kita berbicara tentang on position. Ini saya percaya ini juga salah satu posisi yang harus kita jalani. Kita bisa berada di posisi seperti yang Tuhan mau, bahwa kita itu berbuah banyak. Bukan cuma berbuah sedikit, berbuah banyak. Bisa berbuah banyak. Ini adalah salah satu tujuan kita juga, di mana kita bisa memposisikan hidup kita benar-benar kita bisa berbuah bersama dengan Tuhan. Karena kita tidak akan bisa melakukan semuanya ini sendiri. Ya, buah itu hanya dari Tuhan. Hanya Roh Kudus yang membuat kita bisa berbuah. Nah, saya punya pengalaman dulu sebelum bertobat, saya mendapat cerita ya. Waktu itu bagaimana saya berada dalam paling dasar dalam hidup saya, bagaimana waktu itu saya paranoid segala sesuatu salah. Jadi sebelum saya benar-benar bertobat, saya sering melakukan kesalahan dalam arti sudah pikiran negatif. Sebenarnya saya tidak mau ngomong apapun, tapi kadang-kadang bisa keluar omongan yang bisa menyakitkan orang lain. Dan itu sering terjadi saudara. Nah, ternyata hal seperti itu membuat saya jadinya ketemu orang malu, merasa rendah diri dan sebagainya, takut dan sebagainya. Nah, waktu saya bertobat itu
itu daging yang kuat sekali yang menguasai hidup saya, yang saya tidak bisa kontrol. Ya, kadang-kadang ngomong sama orang saya tidak mau ngomong apa, saya tidak terpikir pun mau ngomong seperti itu, tapi ngomong keluarnya sesuatu yang loh kok saya bisa keluar ngomong seperti itu. Nah, waktu saya bertobat itu, belajar tentang kebenaran sedikit demi sedikit dan sebagainya. Akhirnya saya putuskan, kan saya dapat cerita, saya mau puasa, saya mau baca Alkitab, untuk semuanya ini dibersihkan. Nah, di dalam proses itu saya sering melihat hasil. Waktu saya udah baca Alkitab beberapa lama, ya dalam puasa juga, loh kok masih seperti ini? Saya masih tidak bisa mengontrol hidup saya dan sebagainya. Nah, di situ iblis itu akan menuduh. Tuh, kamu udah baca Alkitab, kamu sudah doa puasa, masih seperti itu kan? Itu suaranya masih ada saudara, suara-suara seperti itu. Nah, sampai satu titik udah saya putuskan saya tidak mau melihat hasilnya. Pokoknya saya mau fokus sama Tuhan saja, saya mau baca Alkitab lebih, saya mau doa puasa dan sebagainya. Emang kan waktu itu saya kerja cuma gitu, nggak ada ya tidak mikirin yang lain, cuma yang rohani gitu. Saya putuskan untuk seperti itu. Dan sampai satu titik akhirnya itu semua dipulihkan. Jadi waktu kita tahu setiap kelemahan kita saudara, jangan hiraukan apa yang iblis katakan. Jangan hiraukan apa yang iblis tuduhkan dalam hidup kita. Kita hanya fokus sama Tuhan saja. Ya, nanti akan datang waktunya, kita tidak tahu kapan, Tuhan yang akan pulihkan semuanya itu. Tuhan yang akan, roh Tuhan sendiri, roh kudus sendiri, yang akan membersihkan semua hal-hal yang tidak baik ini dalam hidup kita. Ya, semua yang harus ditumpas ini sedikit demi sedikit semua akan terkikis. Tapi kita hanya fokus sama Tuhan. Karena kalau kita hanya fokus dengan hasil, iblis kan dia rencananya cuma gini. Waktu dia ngomong seperti itu sama kita, mau supaya kita berhenti. Kalau kita kecewa, kita putus asa dan kita percaya dengan apa yang iblis katakan, kita akan stop. Kita tidak akan melakukan fokus sama Tuhan lagi. Oh iya, saya belum dapat hasilnya, udahlah saya berhenti. Ya, iblis cuma seperti itu siasatnya. Nah, tapi kalau kita tetap fokus sama Tuhan, saya percaya ya semua itu akan dipulihkan Tuhan. Saya percaya kita semua akan berbuah. Tapi yang penting kita tetap fokus sama Tuhan. Kita tahu bahwa semua yang ada dalam hidup kita yang tidak baik itu, semua yang harus dibersihkan, semua yang harus ditumpas habis itu sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri, oleh roh Tuhan sendiri. Ya, jadi ya mungkin ini yang bisa saya sharingkan tentang mengalahkan musuh-musuh. Banyak dari hidup kita sebenarnya yang harus dikalahkan saudara. Jangan ngalahin orang lain lah ya. Jadi sakit hati tidak orang. Kalahkan diri sendiri saja. Banyak dari hidup kita yang harus dibersihkan. Kita datang sama Tuhan. Saya percaya Tuhan yang maha besar, yang lebih besar dari setiap apapun yang ada dalam hidup kita. Tuhan yang lebih besar dari setiap kelemahan-kelemahan kita. Amin. Saudara, mengalahkan musuh sama dengan menutup setiap lubang ya. Kita akan saat ini sedang bagaimana cara kita harus menutup seluruh lubang-lubang dalam kehidupan saudara dan saya. Sekarang kita akan menjelang tanggal 28, 29. Kita akan menjelang 1 Oktober. Ayo kita menyelidiki hidup kita. Hari ini kita sudah diberikan suatu poin-poin dasarnya. Kuncinya adalah hanya kalau kita mau menyerah kepada Tuhan, kitanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, percaya ya bahwa Tuhan yang akan menyanggupkan saudara untuk bisa mengatasi segala sesuatu. Buat Tuhan itu perkara kecil untuk bisa menolong. Tapi satu perkara yang harus ada dalam hidup saudara adalah benar-benar menyadari akan kesalahan, akan lubang-lubang itu, akan jerat-jerat musuh-musuh kita. Kita tahu akan hal itu, kita bilang Tuhan aku mau. Yang penting kita mau diproses luar biasa oleh Tuhan. Dan kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menutup semua lubang. Untuk menumpas semua musuh-musuh kita. Saya berdoa supaya kita hari-hari ini banyak menyelidiki dalam hidup kita dan
kita mempersiapkan diri untuk tanggal 28, 29 dan tanggal 1 ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu yang cukup jelas buat kami, ayat-ayat yang menunjang cara mengatasi akan semua musuh. Bapak, kami tidak mau hanya sekedar teori yang kami dengar, mampukan kami untuk kami dapat menutup semua lubang. Kami lihat jerat-jerat daripada musuh dan biarlah kami boleh menumpas semuanya Tuhan. Mampukan kami untuk kami berkenan di hati-Mu, sehingga kami boleh menerima semua janji-janji-Mu dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami percaya bahwa anugerah-Mu besar buat kami. Terima kasih Tuhan, saat ini siapkan hati kami untuk kami benar-benar berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami terus akan berdiri buat bangsa ini. Masa-masa peralihan dengan pemerintahan yang lama dengan pemerintahan yang baru, dengan presiden yang lama dengan presiden yang baru. Tuhan, kami berdoa saat ini, biarlah Engkau yang akan memimpin jalannya kedua pemimpin kami ini Tuhan, untuk dengan mulus mereka dapat menjalankan semuanya dengan beres. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Pak Amin Tuhan, yang akan menyelesaikan semuanya. Beri kekuatan, beri kemampuan, full power Tuhan, powerful terjadi dalam hidup mereka. Detik-detik terakhir dalam menyelesaikan semua tugasnya. Biarlah Engkau yang akan terus mengawali Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami yang baru dan Wakil Presiden. Tuhan, buat mereka unity. Buat mereka unity. Tidak akan mundur dalam selangkah pun, maju bersama dengan Engkau, mengemban akan segala sesuatu yang sudah ada di hadapannya. Biarlah dapat diselesaikan sampai tuntas 5 tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Tidak ada suatu goncangan yang membuat mereka rubuh. Terima kasih dan terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini keamanan Tuhan di sekitar Indonesia ini, dari setiap pulau-pulau di Indonesia, setiap provinsi di Indonesia. Kami juga tetap berdoa untuk 38 provinsi yang akan membuat suatu pemilihan pilkada ini. Tuhan, kami tetap minta anugerah-Mu turun. Engkau turun tangan. Engkau memilihkan akan pemimpin-pemimpin yang benar-benar takut akan Engkau, yang mengasihi akan bangsa ini, yang rela berkorban, dan Tuhan membuat suatu kemajuan dan pembangunan daerahnya. Terima kasih Bapak untuk doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak yang di surga, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa untuk musibah-musibah yang Kau izinkan terjadi. Sungguh Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau yang turun tangan dalam segala perkara ini. Biarlah Engkau yang akan mengatur akan pergeseran lempengan-lempengan di bawah tanah ini. Engkaulah yang akan mengatur dalam segala sesuatu, lempengan di bawah dasar lautan. Tuhan, kami persembahkan semua kepadamu. Perlindungan yang daripadamu turun atas setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami datang di hadapan-Mu minta daya tahan tubuh, supaya virus apapun juga tidak akan mengena kami. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Berikan daya tahan tubuh buat kami dan seluruh keluarga kami Tuhan. Tidak ada sakit penyakit apapun, virus apapun yang berani mendekati kami. Terima kasih Bapak. Sekalipun ada suatu pergantian musim saat ini, tapi kami percaya kuasa-Mu melebihi segala-galanya.
Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Dan saat ini kami tetap berdoa untuk 28, 29 dan tanggal 1. Engkaulah yang akan mengatur di dalam segala perkara. Engkau provider kami. Engkau pemimpin kami. Engkau yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga Tuhan untuk semua persediaan yang kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kau sudah menyediakan perkara yang terbaik buat kami dan sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Biarlah pengurapan ini akan membuat kami terselubung dari segala perkara yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan terus menguasai mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tidak baik Engkau hancurkan Tuhan. Engkau tutup semua lubang-lubang. Dan kau tumpas semua musuh-musuh kami. Engkau memberkati tangan kami. Engkau memberkati kaki kami. Biarlah perjalanan kami hari ini adalah perjalanan bersamamu. Dan kami akan melakukan semua pekerjaan kami. Dan kami terima berkat yang sudah kau sediakan buat kami. Tidak ada satupun yang tercecer. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.